Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 26 Kelompok 4, Subkelompok 1. Kelompok kami beranggotakan Media Rahman, Herda Salvia, Amrullah, Nurul Hidayah, dan Radia. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mind map yang telah kami buat pada mata pelatihan WOJ, di mana terdapat definisi WOJ, pentingnya WOJ, praktik WOJ dalam pelayanan publik, pola pelayanan publik, dan implementasi WOJ di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Baiklah, yang pertama adalah tentang definisi atau pengertian dari WOJ. WOJ pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Ada 3 hal yang mendasari pentingnya WOJ. Yang pertama, faktor eksternal, di mana adanya faktor-faktor tersebut seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua adalah faktor internal, dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antara sektor dalam pembangunan. Ketiga, keberagaman latar belakang, misal keberagaman nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Praktek WOG dalam pelayanan publik berupa yang pertama adalah pelayanan administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan bentuk jasa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan publik terdiri dari 1. Pola pelayanan teknik fungsional. 2. Pola pelayanan satu atap. 3. Pola pelayanan satu pintu. 4. Pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan teknik fungsional adalah suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu atau menyangkut pelayanan di sektor lain. WOG dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintahan berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintahan terkait lainnya
yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu. Pola pelayanan terpusat yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Pola pelayanan elektronik yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Tentu didorong dan digagas baik oleh pemerintah pusat maupun di tingkat daerah, termasuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan juga Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Implementasi Whole of Government atau WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal, yaitu Mall Pelayanan Publik atau MPP Tabalong. Pembangunan MPP di kabupaten atau kota se-Indonesia merupakan salah satu bentuk usaha untuk mensukseskan reformasi birokrasi melalui program Indonesia Melayani yang masuk ke dalam gerakan revolusi mental yang mendapat dukungan penuh oleh Bapak Presiden Jokowi untuk peningkatan dan pemerataan pelayanan publik yang berkualitas. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, salah satu tujuan dibentuknya MPP yaitu memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari pungutan liar. Adapun Mall Pelayanan Publik atau MPP Tabalong sebagai pusat pelayanan modern pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, aman, dan nyaman diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo pada 14 Desember 2020 bertepatan dengan puncak rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Tabalong. MPP Tabalong telah melayani masyarakat Tabalong sejak Maret 2020 dengan 192 produk layanan dari 22 instansi pemberi layanan publik, termasuk layanan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga seperti layanan Direktorat Lantas Polres Tabalong, layanan administrasi pengadilan agama, serta layanan BUMN dan BUMD. Karena beroperasi saat pandemi COVID-19, maka protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Transformasi digital dan pelayanan terintegrasi, serta pola kerja dan pelayanan yang meminimalisir tatap muka segera menjadi adaptasi kebiasaan baru bagi penyelenggara pelayanan. Untuk itu, MPP yang ke-32 di Indonesia ini juga menerapkan konsep digital dalam pelayanan. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran atau perizinan secara online
melalui aplikasi Paliat Online. Kecepatan, keterjangkauan, keterbukaan, keamanan, dan kenyamanan menjadi prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. MPP diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi yang juga merupakan langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik. Terlebih, pemerintah tengah menggencarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang memudahkan masyarakat sebagai konsumen pelayanan. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.